Yang meriwayatkan hadis ini namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nama muridnya yang mendengar hadis ini, nama muridnya Ikrimah. Ikrimah bertanya kepada gurunya, Ayun za'ul iman? Apakah iman itu bisa lepas dari badan? Apakah iman itu bisa copot, tanggal dari badan? Abdullah bin Abbas syabbaka baina asabi'ihi, jari jemarinya dijalin-jalinnya, begini dia menjalin jari jemari. Summa naza'ahu, kemudian dilepasnya tangannya. Hakadza yunza'ul iman, beginilah iman itu lepas dari badan. Waktu orang berzina lepas imannya. Waktu orang mencuri lepas imannya. Waktu orang makan riba lepas imannya. Kapan iman balik lagi? Hina taba, ketika orang bertaubat. Ada waktu dia bertaubat, imannya masuk lagi ke dalam. Mudah-mudahan kita mati, malaikat maut mencabut nyawa kita ketika iman sedang berada di dalam. Bayangkan ada orang mabuk, pakai sabu, narkoba, ganja, ketika iman sedang lepas, datang malaikat maut mencabut nyawa. Itulah yang disebut dengan su'ul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di asrama Ma'had Az-Zahra, 4 lantai 36 kamar. Ada tak ada kita, asrama ini tetap jadi, anak-anak tetap menghafal Quran di sini, tetap jadi orang, tetap menjadikan amal jariah mengalir. Kita hanya sekedar menumpang tuah, mengambil berkah. Mari kita selesaikan bangunan ini melalui transfer ke BSI nomor rekening 76777772227 atas nama Pendidikan Hajah Rohana almarhumah mak saya. Nomor admin jangan lupa kontak ke nomor 0811 6650 026. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati ketua beserta seluruh pengurus masjid, para jamaah sekalian, ketua tim Ustadz Abdul Somad di Jambi Al-Mukarram Ustadz Dahrizal Dahlan beserta rombongan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, insyaallah semua kita selalu diberikan istiqamah iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang mau kita bahas ini surat Al-Baqarah ayat 183. Banyak sekali Allah memanggil orang dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik, ya ayyuhal kafirun. Tapi ayat ini ya ayyuhalladzina aman. Yang diundang, yang dipanggil hanya alladzina amanu, yang beriman saja. Yang tidak beriman tidak dipanggil, tidak dihimbau, tidak diundang. Acara silaturahim warga masyarakat Jambi di Jakarta. Tiba-tiba datang Ustadz Abdul Somad hadir, diperiksa sama security. Bapak dari mana? Saya dari Riau. Boleh apa tak boleh masuk? Apa tuh diam jamaah? Silaturahim masyarakat Jambi di Jakarta. Tiba-tiba datang saya di pintu mau masuk, ditengok orang KTP Riau.
Kira-kira saya boleh apa tak boleh masuk? Tak boleh. Orang masyarakat Jambi kok. KTP Riau tak boleh masuk. Begitu juga dengan puasa ini. Yang diundang itu hanya ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kalau ada orang tidak Islam puasa, boleh apa tak boleh? Kenapa tak boleh? Ada orang tak Islam, ditahannya makan, ditahannya minum, tak makan dia tak minum hari ini dari mulai subuh ini sampai maghrib nanti. Boleh apa tak boleh? Apa pula salahnya? Orang mulut-mulut dia, duit-duit dia. Ya terserah dia. Kita tanya dia, "Bapak kenapa tak makan, Pak?" "Aku puasa," kata dia. "Bapak kan tak Islam." "Ya terserah aku, mulut-mulut aku, duit-duit aku, apa kau urus aku," kata dia. Syarat berpuasa itu mesti masalah dia tak makan, dia tak minum, dia puasa. Dapat apa dia? Dapat diet. Sedangkan kita berpuasa itu ingin menggugurkan kewajiban. Puasa ini hukumnya wajib, maka yang wajib itu digugurkan. Sholat subuh ini apa hukumnya? Wajib, maka yang wajib ini digugurkan. Kalau tidak dia jadi beban sama kita. Begitu juga dengan puasa ini. Dan syarat untuk jadi ikut dalam puasa ini, syaratnya ya ayyuhalladzina amanu. Apakah kita ini beriman? Ya. Pernah Bapak Ibu melihat malaikat? Percaya? Itulah iman itu. Pernah menengok surga? Percaya? Itulah iman itu. Pernah menengok catatan pahala? Percaya? Itulah iman. Beriman, percaya kepada Allah, walaupun kita tidak pernah menengok Allah, kita sebut namanya Allahu Akbar. Kita tahu namanya, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq. Tapi kita tak tahu dirinya, dan kita tidak disuruh mencari-cari. Kita hanya disuruh percaya la ilaha illallah. Sebelum anak itu masuk ke perut ibu, mohon maaf, sebelum ibu menikah sama bapak, sebelum bapak lahir, sebelum ibu lahir, anak ibu sudah beriman. Loh, masa anak saya sudah beriman Pak Ustadz? Ya. Di mana anak itu? Anak itu di alam roh. Belum ada kuku, belum ada daging, belum ada tulang, belum ada bulu. Anak itu sudah bersyahadat di alam roh. Ketika Allah bertanya kepada anak itu, saya, bapak, ibu, semuanya hadir. Lalu Allah bertanya kepada semua roh, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Semua kita waktu itu menjawab, bala syahidna, kami bersaksi engkaulah Tuhan kami. Ingat ibu hadir acara itu? Bapak ingat hadir acara itu? Saya pun tak ingat. Kenapa kita tidak ingat? Karena kita hanya mampu mengingat setelah umur 5 tahun. Sebelum itu kita tak ingat. Siapa di antara bapak yang ingat waktu pertama kali lahir diazankan ayahnya? Siapa ibu yang ingat waktu pertama kali lahir menyusu kepada ibunya? Ada ingat? Saya ingat atuk saya meninggal, ayah emak saya. Waktu turun dari rumah kayu, rumah tinggi, diazankan. Sampai di jalan saya tengok emak saya menangis. Tahun 1982, umur saya 5 tahun. Umur 5 tahun kita bisa mengingat. Sebelum itu berapa banyak peristiwa yang tidak kita ingat.
Dan salah satu peristiwa yang tidak kita ingat itu adalah saat kita bersaksi di hadapan Allah, mulut kita berkata bala syahidna. Oh, jadi banyak yang tak kita ingat, banyak yang tak kita ingat, terutama masalah catatan hutang piutang. Betul Bu? Betul pula. Apakah kalau kita tidak ingat dia lalu dia tidak ada? Ada. Bukan berarti kalau kita tak ingat dia tak ada. Kalau tak ingat tak ada, kalau tak ingat tak ada, enak kali. Berarti tak ada lah hutang-hutang kita itu. Karena kita tak ingat. Maka orang yang lupa itu diingatkan. Ingat mengingatkan itu namanya tausiah. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah. Kenapa guna tausiah? Untuk ingat mengingatkan. Mudah-mudahan dengan tausiah subuh ini kita menjadi ingat insyaallah. Ingat bahwa kita ini asalnya beriman, tapi kemudian iman kita ini lepas, copot, tanggal. Bisa iman ini copot, bisa. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang yang berzina, waktu dia berzina imannya copot. Waktu ada orang yang jalan-jalan sama pelakor, imannya copot. Waktu ada orang yang pacaran, imannya copot. La yashribu syaribu hina yashrabu wa huwa mu'min. Ketika orang minum khamar, imannya lepas. Ketika pakai sabu-sabu, imannya tanggal. Ketika pakai ganja, narkoba, imannya tercabut dari badan. Kalau main slot Pak Ustadz, tercabut juga. La yasriqus sariqu hina yasriqu huwa mu'min. Orang yang mencuri, menipu, membohong, korupsi, makan riba, imannya lepas. Yang meriwayatkan hadis ini namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nama muridnya yang mendengar hadis ini nama muridnya Ikrimah. Ikrimah bertanya kepada gurunya, ayun za'ul iman? Apakah iman itu bisa lepas dari badan? Apakah iman itu bisa copot tanggal dari badan? Abdullah bin Abbas syabbaka baina asabi'ihi. Jari jemarinya dijalin-jalinnya. Begini dia menjalin jari jemari. Summa naza'ahu. Kemudian dilepasnya tangannya. Hakadha yunza'ul iman. Beginilah iman itu lepas dari badan. Waktu orang berzina lepas imannya. Waktu orang mencuri lepas imannya. Waktu orang makan riba lepas imannya. Kapan iman balik lagi? Hina taba. Ketika orang bertaubat, ada. Waktu dia bertaubat, imannya masuk lagi ke dalam. Mudah-mudahan kita mati, malaikat maut mencabut nyawa kita ketika iman sedang berada di dalam. Bayangkan ada orang mabuk, pakai sabu, narkoba, ganja. Ketika iman sedang lepas, datang malaikat maut mencabut nyawa. Itulah yang disebut dengan su'ul khotimah. Niat mau mabuk. Kenapa ramai kali masjid ini? Di mana posisinya? Di pinggir jalan. Inilah masjid yang paling strategis. Kenapa? Masjidnya di pinggir jalan. Lalu lalang. Ini tas Sumatera. Orang yang dari Aceh mau ke Palembang lewat. Orang yang datang dari Jakarta mau ke Medan lewat. Dan setiap pagi, petang, siang, malam 24 jam orang singgah kemari, singgah untuk sholat, kencing. Maka toiletnya jangan dikunci semua. Buka satu pintu, jangan sampai terkincit orang di situ. Inilah masjid yang paling bagus, strategis, yang mewakafkan tanah ini sampai hari kiamat mengalir pahalanya. Tak bisa lagi kita mewakafkan tanah karena tanahnya sudah diwakafkan. Masih ada yang belum selesai. Makanya doa yang paling khusyuk di masjid ini, apalagi menengoknya ke atas. Ya Allah. Isi kotak-kotak.
Aku kan berdiri kota, jalankan. Ibu-ibu yang tak bawa duit, masukkan semua dompetnya sekalian. Gelang, cincin, rantai, itu apa disimpan? Ibu punya gelang, ibu punya cincin, ibu punya rantai, ibu punya subang, ibu punya anting. Mau meninggal, siapa yang ngambil? Bapak. Untuk apa? Tak boleh suuzon. Boleh ibu ini suuzon. Mana mungkin mereka berpindah ke lain hati? Cincin, gelang, rantai ibu itu mereka ambil, dibelikannya kebun sawit. Sesudah duit banyak, baru dia berbini lagi. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, saya mohon maaf, tinggal pula dompet saya di kamar. Terlupa saya. Pinjam duit Bang Ican dulu. Nanti saya bayar. Jangan banyak-banyak Bang Ican. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah ya ayyuhalladzina amanu. Mudah-mudahan kita termasuk yang dapat undangan itu insyaallah. Amin. Usahakan pengajian subuh sampai jam 6.20. Sampai jam 6.20. Kenapa jam 6.20? Karena jam 6.20 itu matahari sudah terbit, kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Jam 6.21. Jam 6.21 sholat sunat isyraq. Kalau tidak ada ustadz yang ngisi pengajian, ibu tetap aja duduk di sini, baca Yasin, baca Quran 1 pagi 1 juz. Insyaallah malam 27 nanti kita khatam Quran, buat tadarus. Ada kajian rutin ba'da subuh di masjid kita? Tak ada. Duduk aja. Kalau tertidur Pak Ustadz, ya apa boleh buat, lanjutkanlah sampai jam 6.20. Jam 6.21 usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Aku tak bisa baca Quran Pak Ustaz. Zikir bertasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 100, astaghfirullahal azim 100, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 100. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah 100. Tengok jam, belum juga jam 6.21. Ulang lagi. Istighfar 100, solawat 100, la ilaha illallah 100. Tengok jam, belum juga jam 6.21. Ulangi lagi 100 kali, 200 kali, 1000 kali sampai jam 6.21 sholat sunat. Tidak ada alasan. Ibu kenapa pulang? Aku mau masak sarapan. Siapa makan? Mana ada alasan? Maka bulan Ramadan ini jangan sampai ada waktu kosong. Semuanya bernilai ibadah. Apakah tahun depan Ramadan masih ada? Masih. Apakah kita ada? Jangankan Ramadan,
Idul Fitri aja belum tentu ada. Baju baru udah dibeli, telekung udah dibeli, orangnya mati duluan. Betul tidak Pak? Yang nggak percaya silakan aja, tengoklah nanti Idul Fitri entah hidup dan tidak. Ya ayyuhalladzina amanu, makanya kita dipanggil setiap hari 5 kali dipanggil, karena 5 kali perubahan dunia. Terbit fajar shadiq, ayyalas salam, tergelincir matahari, ayyalas salam, condong matahari, ayyalas salam, tenggelam matahari, ayyalas salam. Sama aja semua panggilannya Pak Ustadz, memang sama. Makanya bulan puasa ini hati-hati dengar azan, karena semua azan ini bunyi azan maghrib. Nah, maka kita dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. 2, kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan kamu berpuasa. Tapi suami saya tak puasa Pak Ustadz, berarti dia belum wajib. Istri saya tak puasa Pak Ustadz, berarti dia tak wajib. Mak saya tak puasa Pak Ustadz, berarti dia tak wajib. Ada yang tak wajib puasa? Ada. 3. Yang pertama, anis sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai mimpi. Nah, ini anak kecil ini tak wajib, ini tak wajib, ini tak wajib, itu tak wajib, tak wajib. Anak kecil tak wajib. Jadi kalau ada suami ibu tak puasa, berarti belum. Yang kedua, anin naim hatta yastayqiz, orang yang tidur koma. Yang ketiga, anil majnun. Majnun gilo, orang yang gila sampai sembuh. Jadi suami ibu di rumah kalau tak puasa 3 gondangnya. Dikatakan masih kecil, dia sudah besar. Dikatakan dia tidur, dia sudah bangun. Berarti nomor 3. Jadi kalau ada suami yang tak puasa bilang, "Bang, salam dari Ustaz Somad, katanya abang nomor 3." Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita dikasih akal. Yang wajib berpuasa ini baligh berakal. Kenapa disebut baligh berakal? Karena ada orang baligh tapi tak berakal. Baligh 13, 14, 15 baligh, tapi tak berakal, tak ada akalnya, tak bisa membedakan mana baik, mana buruk, tak bisa membedakan mana makanan, mana kotoran. Orang yang tak berakal itu tidak wajib puasa, tak wajib sholat. Saya tak tahu di Jambi ini, tapi kalau di Riau ada itu, rumah makan hantu namanya. Rumah makan hantu. Yang nampak itu cuman kakinya aja. Kaki nampak, kepala tak nampak. Ada di Jambi? Ada juga. Berarti hantu itu udah sampai kemari. Jangan-jangan dari sini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Bapak tanggung jawab Bapak. Ya ayyuhalladzina amanu, hai kepala rumah tangga, ku anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istrimu, anakmu, nara, dari api neraka. Mudah-mudahan ibu suaminya orang-orang imam-imam yang soleh-soleh, yang baik-baik. Itulah makanya mencari suami yang soleh, apa pula soman, supaya dijaganya. Rahimallahu mura'an aiqadha ahlahu, Allah merahmati seorang suami yang membangunkan istrinya untuk bangun sahur. Diambilnya air, dipercikkannya ke wajah ibu. Wake up my darling, wake up my honey.
Tadi subuh sahur yang membangunkan ibu, bapak atau jam? Kenapalah ibu mesti jujur? Jaga perasaan mereka, kenapa? Inilah ibu-ibu ini, tak mau dia berbohong, berdusta. Serentak pula tuh jam. Bapaklah yang bertanggung jawab membangunkan mereka, bukan mereka yang membangunkan. Sekarang banyak istri bangun jam 3 sholat tahajud, sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, masakan udah masak, dibangunkan suami, marah pula. Ada suami ibu macam itu? Kalau ada di antara ibu yang polwan, jangan marah-marah, cabut pistol, bangun ya bang, bangun. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, apakah dalam hadis ada seorang istri membangunkan suami? Ada. Rahimallahu mar'atan, Allah merahmati seorang perempuan, aiqazat zaujaha, perempuan yang membangunkan suaminya. Allah mencurahkan rahmat untuk dia. Walaupun 30 malam ibu membangunkan dia tak bangun-bangun, terus bangunkan sampai akhirnya nanti ibu bangunkan dia tak bangun lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu ibu bangunkan dia tak bangun, disitulah ibu akan tersenyum, alhamdulillah. 30 tahun ku bangunkan kau bangun, tak bangun-bangun. Sekarang mampuslah kau. Betul bu? Betul pula kata orang. La ilaha Muhammad Rasulullah. Kutiba alaikumus shiyam, wajib bagi kamu berpuasa. Bagaimana dengan orang yang musafir? Faman kana minkum maridan, siapa yang sakit? Sakit ibu, boleh tak puasa. Sakit bapak, boleh tak puasa. Au ala safarin, musafir, jarak musafirnya 89 km kata Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. 89 km. Saya dari Medan, saya dari Pekanbaru ke Jambi. Boleh apa tak boleh? Boleh. Boleh. Mestinya ada teh manis nih di sini. Karena saya musafir. Boleh saya tak puasa? Boleh. Bukan saya yang mengatakan boleh. Al-Quran Al-Baqarah 183. Faman kana minkum 184. Faman kana minkum maridan, siapa yang sakit, au ala safarin atau musafir, fa'iddatum min ayyamin ukhar, diganti di hari yang lain. Boleh saya tak puasa? Boleh. Kenapa tak kalian sediakan air? Saya puasa. Kenapa Ustaz puasa? Lebih baik saya puasa sekarang daripada saya ganti nanti di Idul Fitri. Tapi perempuan maaf cakap yang berhalangan tak boleh puasa. Yang baru melahirkan anak nifas tak boleh puasa. Maka ini adalah aturan-aturan yang sudah diatur Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan oleh ulama fikih kita. Nah, bagaimana dengan orang yang tua renta umur 80 70? Wa 'alal ladzina yutiqunahu, siapa yang tak sanggup puasa, fidyatun ta'amu miskin, membayar fidyah. Bayar fidyahnya kayak mana Pak Ustaz? Makan pagi, makan siang, makan malam. Ada fakir miskin di daerah kita, antar dia, ini makan pagi, ini makan siang, makan malam. Saya tak sanggup memasakkan dia Pak Ustaz, kasih duit. Berapa? Menurut Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, 60.000. Jadi kalau ibu punya emak tak puasa 1 bulan, sehari 60.000, berarti 30 hari 1.800.000. Oh, kalau gitu lakiku kubayarkan aja 1.800.000 Pak Ustaz. Tak bisa.
Yang boleh bayar 1,8 itu orang tua renta yang tak bisa puasa di Ramadan, tak bisa puasa di Syawal, tak bisa puasa di Zulqa'dah, tak bisa puasa di Zulhijjah sampai mimdate mata ya bawati mati. Bagaimana dengan orang yang sakit akut, buah pinggang udah dicabut, sakit mah akut, sakit diabetes akut, tidak bisa puasa, tak bisa puasa di Syawal, tak bisa puasa Zulqa'dah, tak bisa Zulhijjah sampai mati tak bisa puasa, bayar fidyah. Adapun ibu yang mengandung, menyusukan anak, tengok dulu. Aku tak bisa puasa Pak Ustadz. Kenapa ibu tak puasa? Karena badanku lemas. Kalau dia tak puasa karena dirinya, dia qadha saja. Qadha itu diganti, bukan cuci tangan. Di qadha. Ibu tak puasa kenapa? Badanku lemas, ganti nanti. Ibu tak puasa kenapa? Badanku sakit, ganti nanti. Ibu tak puasa kenapa? Anakku di dalam janinnya lemah. Kalau tak puasa karena anaknya, maka dia kena dua, qadha dan fidyah. Hai anak-anakku, kalian ketika dalam rahim perut mak kalian lemah, mak kalian kena dua, qadha dan fidyah. Ibu anaknya bu, bagaimana bu? Itulah Pak Ustadz, dulu waktu dalam kandungan saya lemah, 30 hari tak puasa. Setelah dia lahir menyusukan, 30 hari tak puasa. Tahun kedua mau mengganti, 30 hari tak puasa. Tahun ketiga mau diganti, adiknya menyusul. Ulah siapa itu? Bapak-bapak. Maka suamilah yang mengingatkan istri. Catat baik-baik. Nanti setelah anak berumur 5 tahun, ganti. Ustazah, anak sudah 2 tahun, ganti. Sebelum Ramadan kemarin ganti. Kenapa? Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, shoma anhu waliyuhu, ahli warisnya wajib menggantikan puasanya. Anakku, kalian 90 hari utang mak kalian. Kalian 90 hari utang mak kalian. Kalian 90 hari utang mak kalian. Jangan lawan emak. Jangan lawan emak. Jangan lawan emak. Karena gara-gara kalian hutangnya 90 hari. Mudah-mudahan anak ibu semuanya anak-anak yang soleh-soleh. Anak yang membahagiakan ibu, karena ibu mengeluarkannya meregang nyawa. Betul bu? Ada ibu yang mengeluarkan anak ini mudah macam bersin, Hasim lahir, ada? Ada, bukan semudah itu. Tidak semudah itu guys. Maka jangan kalian lawan. Jangan kalian lawan orang tua. Walaupun duit kalian banyak, sawit kalian luas, kalau kalian lawan, kalian akan berenang dalam air matanya, tak akan mencium kebahagiaan. Betul bu? Betul-betul aja ibu tadi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Orang-orang sebelum kamu dulu juga berpuasa. Apakah Nabi Isa berpuasa? Ya. Apakah Nabi Musa berpuasa? Ya. Emak Nabi Isa namanya Maryam berpuasa. Inni nazartu lirrahmani shauma. Aku bernazar kepada Allah melaksanakan puasa. Walan ukallimal yauma insiya. Kalau aku puasa, aku tak akan bicara. Puasanya Maryam, tak makan, tak minum, tak bicara. Mana yang lebih berat? Puasa mereka dulu atau puasa kita sekarang? Dulu. Kalau sekarang makan, minum, bercakap. Beli kangkung 2 ikat, ngomongnya 2 jam.
Boleh kita bicara? Boleh. Kalau tak boleh bicara, gimana Ustaz ceramah? Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad dengan bahasa isyarat. Boleh bicara tapi yang baik, jangan bicara aib orang, jangan mengadu domba, jangan ribah gosip, jangan namimah membawa cakap si A kepada si B tentang si C, berkelahi si A dengan si B gara-gara si C. Kalau ada orang mengajak ibu bapak bicara aib orang lain, gimana anak si anu, bini si anu, laki si anu, menantu. Ingat ceramah Ustaz Somad di Masjid Miftahul Islam. Jangan bicara aib orang lain. Jadi masalah puasa ini bukan cuma kita yang berpuasa, ayam pun berpuasa. Pernah ibu nengok ayam berpuasa? Ayam waktu mengeram itu tak makan tak minum sampai anaknya menetas. Ular pun berpuasa. Binatang-binatang pun berpuasa. Maka manusia ini berpuasa itu sesuatu yang kecil, remeh-temeh, cuman tahan makan, tahan minum. Kita ajarkan anak-anak kita tahan makan, tahan minum. Kalau dia merengek, lapar, kasih makan. Lapar, sebentar lagi azan, jam 4 udah 4, 5, 6, mati dia. Jangan. Kalau anak-anak ini anak kecil jangan kita siksa. Saya dulu masih ingat waktu kecil, kalau sudah jam 4 itu ditempelkan perut nih ke semen bawah tempat tidur, barulah agak tenang sedikit. Tapi mak saya tak memaksa. Mak saya termasuk orang yang tidak keras dalam masalah akhlak. Tapi kalau dalam masalah puasa, asal udah kami bilang lapar mak, kasihlah kami makan. Ibu yang tegas masalah akhlak. Jangan pakai celana pendek, jangan mengambil barang orang, jangan caci maki. Di situ tegas. Dalam masalah puasa, makan sahur, kasih makan sahur. Jam berapa dia tahan? Alhamdulillah Pak Ustaz, anak saya tahan semua, laki yang tak tahan. Ya ayyuhalladzina amanu, sudah. Kutiba alaikumus shiyam, sudah. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sudah. Yang terakhir, yang keempat, la'allakum tattaqun. Tujuan puasa ini, ada orang puasa biar supaya kebal, ada orang puasa biar bisa jalan di atas air, ada berpuasa mau mengambil pesugihan babi ngepet, ada puasa biar supaya perempuan jatuh cinta, pelet, ada puasa biar supaya bisa membunuh orang, santet. Dalam Islam puasa bukan babi ngepet, bukan santet, bukan pelet, bukan jalan di atas air, bukan terbang di atas awan. Tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun, supaya takut kepada Allah. Ibu pulang ke rumah, sampai di rumah teh manis, ikan seluang, asam pedas bawang, tempoyak masih ada, sisa sahur tadi. Anak sama suami, anak tidur, suami keluar. Mau tak? Ada tak orang Jambi yang mau makan? Gak ada. Kenapa dia tak makan? Yang menengok tak ada, suaminya pergi, anaknya tak ada. Saat itu dia sedang takut kepada Allah. Bapak datang ke Masjid Miftahul Islam jam 12 sebelum azan zuhur. Masuk ke toilet, tengok bak macam cincau, tinggal ngasih santan sama air gula merah aja lagi. Kunci pintu, tutup, tak ada nampak orang. Masukkan kepala ke dalam, jangankan 3 teguk, setengah bak minum. Ada orang Jambi mau melakukan itu? Tidak. Kenapa? La'allakum, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau takut sama Pak Polisi, itu terbatas hanya waktu razia zebra. Kalau takut sama atasan, terbatas waktu di kantor. Tapi kalau takut kepada Allah, inilah yang membuat kita, pesan khotib di atas mimbar,
takutlah kepada Allah. Laki-laki yang takut kepada Allah masuk surga. Laki-laki yang takut kepada bini selamat azab kubur. Kalau ada laki-laki yang takut kali sama bininya, takut kali takut, itu nanti insya Allah kalau dia mati dia tidak kena azab kubur. Karena waktu dia sudah masuk kubur, pas mau diazab, kata malaikat, yang ini tak usah kita azab, karena udah azab kali waktu di dunia. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a sya'ni wa daraji, atfatayyaji ratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Di Ramadan ini banyak-banyak beristighfar. Ada di antara bapak ibu ini yang tak berdosa. Anak-anak kecil nilai tak berdosa. Sama mu'alaf baru masuk Islam, dari nol tak berdosa. Ustaz kan ustaz tak ada dosa. Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang paling banyak cakapnya, dia yang paling banyak dosanya. Di antara kita ni semua siapa yang paling banyak cakapnya? Mak, sampai hati kelana. Saya ni banyak dosa. Mau bapak ibu memaafkan silap salah saya? Dah selesai. 6:21. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Hari apa ini? Hari Sabtu, hari Ahad, hari Sabtu, hari Ahad, hari Sabtu, hari Ahad, hari Sabtu, hari Ahad. 8 hari bisa sholat sunat isyraq. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat anak sekolah, bapak mau kerja. Sabtu, Ahad, Sabtu, Ahad, Sabtu, Ahad, Sabtu, Ahad. 8 hari tidak ada alasan. Ya Pak Ustaz, tapi Sabtu kan ada juga yang kerja. Oke, 4 hari. Ahad, 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 Ahad. Tak ada alasan. 4 hari. Ya Pak Ustaz, tapi mau belanja, mau beli ini, mau ganti gorden, mau kursi baru, mau beli karpet, mau pergi ke Jambi, mau ini, mau untuk hari raya. Oke. Ahad, Ahad. Iya Pak Ustaz, tapi mati aja lah. Banyak kali alasan. Bolehkah zakat harta barang, kain sarung atau mukena? Mohon maaf, kiri. Ibu jual bunga, zakatnya duit apa bunga? Duit. Jangan kasih orang bunga, mati dia makan bunga. Bapak tanam padi, zakatnya beras. Adapun zakat PNS, zakatnya duit. Kenapa? Karena orang tak tahu kita keperluannya apa. Kalau kita kasih dia beras, rupanya beras dia ada di rumah. Akhirnya beras yang ada itu dijualnya lagi ke warung. Tapi kita udah tahu orang ini, sudah lama bertetangga sama dia. Ini kalau kita kasih duit, ini habis dibelikannya ke sembako. Bagus. Ini kalau kita kasih duit, dipakainya main judi online. Kalau kita kasih duit, nanti dipakainya main judi gaplik. Maka kalau kita tahu 99,9% orang ini tidak amanah, kalau dikasih duit nanti duit dipoya-poya, maka maslahat kita belikan beras, minyak, sembako, supaya dia jangan menggunakan duit itu untuk yang
haram. Tapi hukum asalnya membayar zakat itu adalah duit. Karena kita tak tahu keperluan orang. Nah, jadi tengok dulu tetangga yang mau kita kasih zakat itu. Jelas? Jelas insya Allah. Bagaimana kalau non muslim nikah dengan muslim, tapi waktu nikah muslim sudah nikah ibadahnya masing. Semana ceritanya nih? Kok bisa nggak paham nih? Dua kemungkinan, yang menulis nih lapar atau yang membaca nih udah lapar. Bagaimana kalau non muslim menikah dengan muslim? Zina. Hukum nikah Indonesia pakai kompilasi hukum Islam Indonesia. Tidak ada KUA di Indonesia yang mau menikahkan muslim dengan tak Islam, karena syarat mempelai laki-laki dan perempuan muslim muslimah. Kalau sampai nikah, maka sejak dia serumah sampai dia pisah zina tiap hari. Jangan kasih anak nikah. Tapi waktu nikah muslim. Oh, waktu nikahnya muslim. Pas ditengok Pak Kua, mana KTP? Nih. Waktu nikah muslim. Habis itu nikah sebulan dia murtad. Jangan pacaran sama orang yang pura-pura masuk Islam. Kenapa pula kalian latah gatal nih? Jangan begini, banyak anak-anak lajang. Ha. Yang senyum yang lajang aja. Ini anak udah 3 senyum pula. Jaga anak ya Bu. Ini modus pemurtadan. Pura-pura masuk Islam, pura-pura potong senapan angin. Tapi nanti sesudah nikah, sudah anak 3, murtad. Saya di kantor Basnas, baru pulang dari Mesir nih, baru pulang dari Maroko. Datang kata Pak Ketua Basnas, Ustadz Somad, Ustadz tak usah ikut rapat. Kenapa gitu Pak Ketua? Ada 2 orang itu di depan, bapak-bapak tua-tua, umur-umur 70, mau konsultasi sama Ustadz. Jadi saya tak usah ikut rapat, Ustadz tak usah rapat, jawab aja pertanyaan orang itu. Datanglah saya. Ada apa Pak Haji, Bu Haji? Apa yang bisa saya jawab Bu? Apa masalahnya Bu? Nah, kalau kalian menangis nanti aku menangis pula. Apa masalahnya? 5 Pak Ustadz. Apanya 5? 5 sudah murtad. Gimana ceritanya? Anak saya nikah sama orang pura-pura masuk Islam, lahir anak 3, suaminya balik murtad. Anak saya takut pisah, ikut ke lakinya. Ketiga-tiga anak ini dibawanya Pak Ustadz. Itu bodoh. Sebetulnya kalau ku turutkan marahku, saya mau marah. Kenapa kau izinkan anakku? Tapi saya takut nanti saya mati pula dia, orang udah tua. Jadi saya bilang, ya Bu, Ibu pulang aja ke rumah ya, banyak-banyak ibadah ya. Nasi sudah jadi tai ayam. Udah 5 orang murtad, kita bubur juga lagi. Jangan kasih anak pacaran, bergaulan bebas, sekolah, tengok, kontrol. Saya laki-laki, adik saya laki-laki, kami adik beradik laki-laki dua-dua. Tapi kalau datang surat ke rumah kami dulu, belum ada email, belum ada handphone. Kalau datang surat ke rumah, dibuka emak nih semua. Emak saya ini dibuka nih surat, siapa yang masuk. Kami sekolah di Pekanbaru, emak di kampung di Kabupaten Pelalawan. Kalau dia ngantar uang belanja, dibukanya semua lemari kami. Pulang kami dari sekolah, bos serak-serak botol parfum. Kenapa emak pecahkan? Kusangka minuman keras. Emak saya tidak hanya melahirkan, memeriksa, menyekolahkan, menjaga. Pernah dipancing adik saya. Mak, cemana nanti kalau aku mabuk main biliar di situ? Kalau berani kau mabuk main biliar, naik aku ke meja biliar tuh. Cobalah kalau kau berani. Emak saya mendidik luar biasa. Perempuan yang bukan perempuan biasa-biasa. Siap ibu mengamuk? Dari bunyinya tak siap. Ibu wajib mengamuk sama anak. Kenapa kau pacaran? Kenapa kau gatal?
Nikahkan dia dengan anak-anak muda yang udah siap. Gimana? Siap kalian menyelamatkannya? Oh, siap orang. Yang siap yang udah. Hati-hati. Jangan sampai dibiarkan anak pacaran sama tak Islam. Apa yang harus kita lakukan supaya selamat dari sifat iri dan dengki? 5 yang harus kita lakukan supaya jangan kita iri. Yang pertama, yakini bahwa nikmat yang datang itu dari Allah. Tetangga kita rumahnya lebih bagus, mobilnya lebih mahal, itu datang dari apa pula? Dari tuyul. Datang dari Allah. Kita yang iri, dengki, hasad berarti rusak tauhid kita. Rumah tetangga bagus, kenapa pula kita yang demam? Dia beli kulkas baru, kenapa pula kita yang kedinginan? Itu semua datang dari, itu yang pertama, tauhid. Yang kedua, ucapkan selamat. Selamat ya kulkas baru, selamat. Makanya ada anak baru lahir kita disuruh mengucapkan selamat. Barakallahu laka fil mawhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Datang acara akikah anaknya. Nikah anaknya. Anaknya sama anak kita sama-sama satu sekolah sebaya, sama-sama kuliah, sama-sama kerja. Anak dia duluan nikah. Datang. Naik ke atas pentas, ucapkan barakallahu lakuma. Kenapa kita mesti tak ada? Kau datang anak Syanu, aku tak datang, sakit kali hati anak. Kenapa pula anak dia duluan nikah? Jangan-jangan pakai pelet ini. Yang pertama, yakini itu datang dari Allah. Yang kedua, doakan. Yang ketiga, doakan waktu selesai tahajud malam. Ya Allah, ini tetanggaku ya Allah, dia baru beli mobil, sakit kali hati. Doakan dia, mudah-mudahan dengan mobilnya itu rajin dia sholat berjamaah di Miftahul Islam. Mudah-mudahan dengan banyaknya hasil sawit, hasil karet, getah dia itu dibangunkannya lantai 2 masjid Miftahul Islah ya Allah. Yang keempat, yang ketiga, camkan dalam hati, kalau aku hasad maka amal sholatku, tarawihku, witirku, tadarusku hilang. Iyakum wal hasada, hati-hatilah kamu terhadap penyakit hasad. Fa innal hasada yakulul hasanat, karena hasad itu memakan semua amal-amal kebaikan. Jangan kau hasad Abdul Somad, jangan kau hasad Abdul Somad, jangan kau hasad Abdul Somad. Nanti kalau kau hasad, amal kau terbang, sedekah kau melayang, semua puasa kau hilang. Itu camkan dalam hati. Yang kelima, berdoa kepada Allah. Allahumma tahhir qalbi minal hasadi, bersihkan hatiku dari penyakit hasad. Saya nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia aja. Bersihkan hatiku dari penyakit hasad ya Allah. Tapi jangan kuat-kuat kalau kebetulan doanya di masjid habis tarawih. Ya Allah, bersihkan hatiku penyakit hasad, tetanggaku baru mobil baru, sakit kali hatiku nengok dia. Didengar kawan, siapa kata dia? Kita aja dengan Allah. Ditanya kawan, apa doa kau? Urus saja doa kau, jangan urus doa. Bagaimana cara mendidik anak menurut syariat Islam? Yang pertama, dicarikan ibunya yang solihah seperti jamaah Miftahul Islam. Ini ibu-ibu yang solihah. Beruntunglah suami-suami yang punya ibu yang solihah. Jilbabnya panjang. Entah hari ini aja, wallahu a'lam. Yang kedua, setelah dapat ibunya yang baik, dikasih makan yang halal. Jangan kasih anak makan haram, duit, tipu, bohong, korupsi, sogok. Kenapa? Sepiring nasi, sepiring lontong masuk ke dalam badan, berubah jadi setetes darah. Setetes darah naik ke otak, otaknya jadi jahat. Nasihatin kazibatin khati'ah,
otak bagian depan pembohong, penjahat gara-gara makan haram. Pertama, cari ibunya yang baik. Yang kedua, kasih makan yang baik. Yang ketiga, didik dengan pendidikan yang baik. Kami tak bisa memasukkan anak ke pesantren, jauh, mahal. Masukkan segera ke pesantren Darul Ihsan. Tadi cuman sebentar kali kami tadi dari Darul. Berapa kilo ke sini Bang Ican? 3 kilo sampai ke Darul Ihsan. Saya kalau ke Jambi ini tidur di Darul Ihsan. Pondok Darul Ihsan. Daftarkan segera sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Hubungi kontak berikut. Ustaz Somad itu cuma datang ke Jambi, ceramah sana, ceramah sini, ceramah bupati, ceramah gubernur. Anak kami mau sekolah. Tidak ada alasan orang Jambi untuk tidak memasukkan anak ke pesantren. Karena sudah ada pesantren Ustaz Abdul Somad di Jambi, Darul Ihsan. Daftarkan segera sebelum tanggal penutupan berikut ini. Udah kuiklankan 2 kali tak juga mendaftar, tengoklah kalian. Kasih maknya yang baik, kasih makan baik, pendidikan baik. Keempat, nikahkan dengan orang baik. Nah, tadi ku tengok ada jamaah anak muda yang datang pengajian Ustaz Somad di Miftahul Islah tadi yang baik. Aku tak mau sama dia, mak aja nikah sama dia. Kalau ada anak gadis ngomong begitu, itu berarti dia solihah. Dia malu. Sebetulnya dia belum tentu juga, pede kali kalian. Anak perempuan itu ditanya sama bapaknya. Bapaknya segan masuk ke kamar anak gadisnya, dikirimlah utusan ke dalam. Nah, itu ada anak lajang, anak jamaah Masjid Miftahul Islah, mau kau sama dia? Ditengoknya lah keluar, coba kau bawa teh manis keluar, dibawanya lah teh keluar, mau ngidang. Laki-laki itu pun menengok. Gitulah agak-agaknya kalau kalian buatkan video soundtracknya. Dah, pas masuk dia ke dalam, "Cemana nak, mau kau sama dia?" Tadi kusangka putih, rupanya macam kuali gitu, tak jadi lama. Ibu rayulah dia, "Nak, memang dia ni hitam. Hitam-hitam si tampuk manggis, sudahlah hitam kepalanya berkudis. Tapi dia ni baik. Kalau kau cari karena hartanya, harta akan binasa. Kalau kau cari karena rupanya, rupa akan sirna. Kau cari kuasa, kuasa akan hilang ditangkap KPK. Tapi kalau kau nikah karena imannya, karena takwanya, inilah dia." Maka mereka pun menikah, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Yang kelima, doakan pagi, petang, siang, malam kepada Allah. Ya Allah, sehatkan anakku, bukakan pintu hatinya. Jangan dia mabuk, jangan dia narkoba, jangan dia pakai ganja, jangan sabu-sabu, jangan sampai dia minum kopi dicampurnya spiritus, mati dia. Jangan sampai dia main judi slot, jangan berubah kelaminnya jadi LGBT, tak jelas, tah jantan, tah betina. Apalagi di malam-malam Ramadan ini, ibu doakan terus untuk anakku supaya sehat. Al-Fatihah, panjang umurnya. Al-Fatihah, banyak hafalan Qur'annya. Al-Fatihah, Al-Fatihah pembuka yang tertutup, Al-Fatihah terbuka yang terkunci, Al-Fatihah membuka segala yang sulit-sulit. Maka kirimkan dengan tawassul membaca Al-Fatihah. 3 doa yang tak ditolak. Doa dakwatul walid, doa orang tua kepada anak. Dakwatul shaim, doa orang puasa. Dakwatul musafir, doa orang yang musafir. 3-tiganya dapat. Kita musafir, kita puasa, kita orang tua untuk anak. Jangan pernah bosan mendoakan anak. Kok ditengok dari kertasnya nih, maunya sampai berbuka ini, nampaknya baru selesai. Apa yang bisa menggugurkan iman, Pak Ustadz? Udah aku jelaskan tadi ya. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang yang berzina imannya lepas. La yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Orang yang mencuri imannya lepas. La yashribu syaribu hina yashrabu wa huwa mu'min.
Orang yang minum khamar imannya lepas. Orang yang meninggalkan sholat imannya lepas. Orang yang tak puasa imannya lepas. Jangan sampai rusak akidah. Mudah-mudahan kita istiqomah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu insyaallah. Di akhir majlis mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita soleh dan solehah, kita diberikan istiqomah iman dan Islam sampai berjumpa dengan Rasulullah di surga Jannatul Firdaus. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.